apakah ada yang memang masyarakat Kota Tegal ini ramah tamah sehingga menyambutnya dengan gembira, sebab di beberapa daerah saya dengar ada yang mengetuk pintu warga, ternyata yang menjawab disambut adalah mong gitu, jadi langsung kuk. Ini kalau di Kota Tegal gimana ini Pak Herudin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami KPU Kota Tegal saat ini akan melaksanakan sebuah bincang-bincang khusus, ngobrol pintar tentang pemilu yang terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu yang akan kita laksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024 ini sudah menjalani tahapan-tahapan yang memang sudah ditentukan. Dan saat ini tahapan yang sedang dijalankan adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Maksudnya apa? Pemutakhiran data pemilih, siapa petugasnya, item-item apa yang nanti akan dicocokkan dan diteliti oleh petugasnya. Saat ini saya Komisioner KPU Kota Tegal bersama Komisioner KPU Kota Tegal Pak Herudin, Divisi Data dan Informasi. Selamat pagi Pak Herudin. Selamat pagi Pak Thomas. Oke, terima kasih, semangat. Sehat selalu. Sehat dan selalu amin, bahagia amin, bersama amin ya KPU. rabbal alamin. Para pemirsa yang saya hormati, saat ini tadi saya katakan sedang pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Pak Her, kami ingin tahu apa tujuannya dari pemutakhiran data pemilih dan siapa yang menjadi petugas pemutakhiran data pemilih. Kalau di Kota Tegal seberapa jumlah DPT-nya atau jumlah DP4-nya dan berapa petugas yang dikerahkan untuk melakukan coklit DP4 tersebut, Pak R. Terima kasih Pak Thomas. Sebelumnya kami mengucapkan juga kepada seluruh pemirsa dalam hal ini selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ada sedikit yang perlu kami tambahkan atas pertanyaan dari Pak Thomas, yaitu bahwa kita ini bukan saja sedang memutakhirkan data pemilih, melainkan sudah pada masuk tahapan yang lebih selangkah lebih maju lagi, yaitu untuk memulai penyusunan data pemilih sementara. Betul tadi, selama ini dari DPP yang kami lakukan setiap bulan, data pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, dan kemarin sudah turun yaitu DP4 setelah diadakan pemetaan TPS bahwa kami Kota Tegal sesuai dengan yang diperintahkan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi, di mana setiap daerah untuk bisa membuat TPS atau memetakan TPS, dan untuk Kota Tegal sesuai dengan perintah yaitu untuk mendekati angka yang 300 berjumlah 762 TPS. Dari DP4 yang turun yaitu ada 216891 261.891 data pemilih sudah dilakukan coklit, yaitu pencocokan dan penelitian oleh Pantarli sejumlah juga sesuai dengan TPS-nya yaitu 762. Dan alhamdulillah untuk Kota Tegal sebelum tanggal 14 sebagai batas limit akhir sudah terselesaikan baik manual 100%, coklitnya juga 100%, dan sekarang sudah mulai yaitu
mulai pemadanan data, maksudnya mulai memilih data-data yang ganda dan lain sebagainya pada tingkat PPS dan PPK, dan sekarang sedang berlangsung yaitu dari tindak lanjut pencoplitan. Demikian Pak Oke, terima kasih. saya bisa sampaikan. Pak Herudin, selain pencocokan dan penelitian, selain mengulik tentang data ganda, sebetulnya komponen-komponen apa saja yang dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas PPDB ini Ya. terkait dengan kondisi real di masyarakat. Ya. Berangkat dari prinsip penyusunan daftar pemilih yang selalu kami kedepankan, yaitu adanya asas komprehensif di mana harus menyeluruh ya, juga inklusif, tidak membeda-bedakan, dan diharapkan benar-benar data ini juga akurat sebagai prinsip yang ketiga, dan mutakhir memang benar-benar diadakan pada saat tahapan yang tepat, pada hari yang tepat, dalam ini yang terakhir, dan juga bersifat terbuka melainkan untuk seluruh warga negara yang memang sudah memenuhi hak pilihnya. Di samping juga itu ada asas responsif Pak, di mana bukan hanya kami sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini baik PPK, PPS maupun Pantarlih yang ada di lapangan, peran aktif dari masyarakat juga sangat kami welcome sekali dalam hal ini. Adanya responsif, partisipatif, dan juga benar-benar datanya akuntabel, bisa dipercaya, karena kita menggunakan sistem de jure dalam penyusunan daftar pemilih ini. Juga tidak perlu khawatir masyarakat bahwa data-data panjenengan ini dilindungi kerahasiaannya dari hal-hal yang mungkin kurang bertanggung jawab. Dan juga ini memang untuk bisa accessible, bisa dilihat, bisa dipantau, bisa istilahnya dibaca oleh Masyarakat bisa tahu ya. Oke. Nah, kami tetap dalam DP4 itu sesuai dengan ketentuan, yaitu berumur 17 tahun ke atas, ataupun kalau di bawah 17 tahun itu sudah pernah menikah. Adapun untuk TNI Polri jelas, yaitu yang sudah menyelesaikan masa purna baktinya akan menjadi pemilih baru Pak. Demikian juga tidak ketinggalan dalam pemilihan umum di 2024 ini, yaitu adanya TPS khusus yang bertempat di lapas. Intinya semua warga negara yang memang memenuhi syarat dapat tercover menjadi terpenuhinya hak konstitusionalnya, yaitu bisa memberikan suaranya besok di 14 Februari 2024 di TPS. Oke, terima kasih Pak Herudin. Kami ingin mengulik lebih jauh lagi soal dinamika ini. Dinamika petugas Pantarlih ketika dia harus mendatangi masyarakat satu persatu. Adakah hal-hal menarik atau adakah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mereka untuk bisa berjumpa dengan masyarakat yang memang dia masuk menjadi daftar pemilih? Apakah ada yang memang masyarakat Kota Tegal ini ramah tamah sehingga menyambutnya dengan gembira, sebab di beberapa daerah saya dengar ada yang mengetuk pintu warga, ternyata yang menjawab disambut adalah mom gitu, dan langsung kuk. Ini kalau di Kota Tegal gimana ini Pak Herudin? Sebenarnya ini adalah dinamika yang ada di lapangan, dan saya pikir juga di lain daerah mungkin ya sama, serupa atau tak sama, atau ya mirip-mirip lah ya. Pertama jelas banyak sih sebenarnya persentase yang ramah, menyambut positif ya, dan mereka juga mau untuk berpartisipatif untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Pantarlih. Namun ada juga yang justru kebalikannya dari itu semua. Misalkan ada yang memang menutup diri, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang pas karena merasa dia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah yang notabene tidak sangkut pautnya dengan pemilu. Dia menutup diri
buat apa pemilu orang saya saja nggak pernah dapat beras, nggak dapat pernah PKH dan lain sebagainya. Ada yang demikian sampai mengancam dan lain sebagainya. Ada juga yang memang didatangi ternyata susah sekali untuk bisa mendapatkan informasi karena biasanya ini kaum yang elit ya Pak, kaum bisnis di perumahan-perumahan yang eksklusif sampai membuat jadwal dan lain sebagainya. Itu pun kadang tidak maksimal sampai dengan hari coklit terakhir tanggal 14 sebelum 14 karena kami sudah bisa menyelesaikan, terpaksa harus menggunakan minta bantuan dari aparat kelurahan dalam hal ini Babin atau Babin Kamtibmas pada masyarakat dan RT dan pada masyarakat yang memang susah ditemui. Dan juga ada lagi Pak, yaitu problematika rumah tangga yang kadang memang kami harus mengambil keputusan seringkali berbeda ditangkap oleh Pantarli. Satu rumah tangga yang karena lain suatu hal suaminya entah kenapa tidak pernah pulang, istrinya minta dimatikan padahal masih usia-usia produktif. Dan ini yang seringkali Pantarli itu ada kejadian yang sampai menuruti warga tersebut. Akhirnya setelah kami adakan menemukan informasi dan kami telusuri untuk dikembalikan lagi bahwa orang tersebut masih produktif dan belum mati adanya. Ya itulah romantika di lapangan, ada yang disambut dengan positif, ada yang disambut dengan negatif, dan bahkan faktor-faktor alam kemarin itu terima kasih ini kepada Pantarli Kota Tegal ya terutama, dan mungkin yang lain pula, bahwa Kota Tegal pernah mengalami kebanjiran tapi tidak menyurutkan Pantarli untuk menyelesaikan pekerjaan. Semangatnya tetap berkobar. Terima kasih Pantarli ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Herudin. Masih terkait dengan dinamika petugas Pantarli terjun ke lapangan sampai selesai 100%, ini sebetulnya masih ada enggak sih warga yang memang dia sebetulnya punya hak pilih tapi tidak muncul di DP4? Betul. Selesainya pencoklitan ini tidak serta-merta bahwa data ataupun mobilitas warga itu terhenti. Pindah masuk, pindah keluar adalah hak asasi, terus berjalan. Yang namanya kematian tidak ada kata perintah malaikat untuk berhenti karena ini pendataan sudah selesai. Nah, ini yang benar-benar menjadi kesepemahaman bersama kami dengan pihak Disdukcapil, yaitu bahwa betul sekarang ini sudah memasuki penyusunan DPS, daftar pemilih sementara. Tetapi dinamika data pemilih, daftar pemilih, dinamika warga atau manusia ini tetap kami pantau Pak. Mereka yang keluar dan masuk, alhamdulillah untuk Kota Tegal mungkin tidak ada problem yang agak pelik mungkin dengan daerah yang lain, karena Kota Tegal alhamdulillah sudah pengurusannya kependudukan bisa melalui aplikasi, bisa kami nanti ada kesepakaman bersama dengan Disdukcapil untuk mendapatkan data-data tersebut Pak. Tetapi untuk yang kematian, karena kesadaran penduduk itu tidak semua sama. Bisa jadi ada yang mati tapi tidak melaporkan, ada yang mati cepat melaporkan, biasanya sesuai dengan kepentingan. Dan ini kami tetap menggunakan yaitu Pantarli yang sekarang ini yang sudah selesai pencoklitan, tetapi kan masa tugas ada sampai dengan 2 bulan sampai dengan penyusunan DPS ini untuk bisa buka mata, buka telinga ya. Semacam kayak radar, barangkali ada informasi-informasi yang kami maksud, baik masuk keluar maupun terutama yang mati, untuk bisa ditulis, direkap, laporkan secara berjenjang melalui PPS, PPK dan KPU. Nanti kami akan sandingkan, akan kami laporkan kepada Disdukcapil. Dan tidak hanya itu Pak, yaitu satu lagi, mereka-mereka dalam hal ini barangkali ada yang memang mempunyai kesempatan bagus ternyata masuk ke TNI atau Polri, itu informasinya segera untuk bisa ditangkap, untuk kami lanjutkan. Berarti kedepannya nama tersebut setelah masuk aktif menjadi TNI Polri tentu tidak mendapatkan sebagai orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Demikian juga yang keluar, yang pensiun dan sebagainya, ini menjadi masukan kami sebagai data pemilih baru.
Bukan hanya itu Pak, Apalagi mereka pun yang orang tersangkut masalah hukum. Oh ya. Yang selama ini menjalani persidangan dan nanti sampai putusan inkrah dan dia ternyata Harus dipidanakan ya. menjadi warga binaan di suatu lapas. Kalau pas lapasnya lapas Tegal, kami alhamdulillah sudah berkomunikasi berkomunikasi secara intens, koordinasi secara baik dengan lapas Kota Tegal, sehingga masuk keluarnya dari warga binaan ini bisa kami dapatkan infonya untuk kami olah lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Herudin. Berikutnya Pak Herudin, terkait dengan selesainya pencoklitan yang 100% baik secara manual maupun secara aplikasi di e-coklit. Ini berarti ada tugas-tugas tambahan tadi. Petugas Pantarlih bukan berarti selesai, bukan dengan selesai, tetapi karena mobilitas dan mobilisasi masyarakat itu juga terus berjalan, kematian juga saya yakin juga ada, yang datang dan pergi juga ada, yang masuk keluar juga ada, yang pindah domisili, yang jadi TNI, jadi Polri atau pensiun dari TNI, pensiun dari Polri juga masih terus berada. Berarti ini masih dalam jangkauan tugas Pantarlih 2 bulan ke depan atau gimana? Ya, memang karena di situ Pantarlih mempunyai masa tugas sampai penyusunan DPS, kami juga meminta meminta Pantarlih, kami menginstruksikan pada PPK maupun PPS untuk memberdayakan Pantarlih ini sampai ke keterlibatannya nanti sampai dengan penyusunan DPS, Pak. Dan perlu diketahui kami juga memberikan semacam improv ya bagi PPS. Di samping Pantarlih juga harus bisa berkomunikasi yaitu dengan pemangku wilayah, dalam hal ini Pak Lurah, untuk bisa menjembatani terhadap pemuka-pemuka agama ataupun tenaga-tenaga yang selama ini dipercaya oleh masyarakat untuk mengurus jenazah kayak gitu ya, untuk bisa didapatkan informasinya. Terutama ini Pak yang kami butuhkan, karena bagaimanapun juga data ini harus benar-benar update, data ini benar-benar harus akuntabel. Dan terima kasih di Dukcapil Kota Tegal untuk mau sedikit banyak membersihkan data-data ini secara bersama, karena punya kepentingan yang sama Pak terhadap data-data sampah ini. Jadi nanti untuk warga Kota Tegal kami sampaikan supaya lebih meningkatkan sadar kependudukannya, dan yang untuk meninggal dan sebagainya, panjenengan semua insya Allah akan dibuatkan bagi warganya yang meninggal akan dibuatkan akte kematiannya secara cuma-cuma oleh Dukcapil. Santunan kematiannya ada nggak sih? Kalau mereka yang memang mempunyai kartu dari dinas sosial, kartu KIS maupun dari peserta PKH itu ada ya, otomatis ada Pak. Oke. Kasus ini Pak, seandainya ada warga Kota Tegal yang secara real dia punya bukti kependudukannya, dalam arti punya KTP, tetapi pada kenyataannya tidak ada di dalam daftar DP4, dan kemarin juga tidak dicoklet oleh petugas Pantarlih. Apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat ini yang katakanlah yang terabaikan, belum dicoklet, harus bagaimana ini supaya dia punya hak menjadi daftar pemilih dan punya hak suara nanti pada pemilu yang akan datang? Kami himbau kepada warga masyarakat Kota Tegal, apabila Anda mempunyai dokumen kependudukan KTP yang memang berdomisili di Tegal dan kemarin belum dicoklit lantaran memang di DP4 tidak ada, dan Pantarlih mungkin karena hal lain suatu terlewatkan, kami sarankan untuk segera menghubungi PPS Pak. Segera menghubungi PPS di mana itu? Di kelurahan Pak ya, di kelurahan, untuk bisa istilahnya itu menyampaikan untuk bisa didaftarkan. Kalaupun tidak
menemukan PPS nanti bisa ke PPK di kecamatan Pak, atau mungkin di KPU sini Pak. Kami KPU, sangat terbuka ya. Jadi bisa di PPS, bisa di PPK di kecamatannya maupun di KPU sini. Akan kami fasilitasi Pak. Akan kami cek keabsahan dari dokumennya tersebut. Oke, terakhir Pak Herudin. Betul. Berdasarkan fakta yang sudah dijalankan, ini KPU sudah selesai melaksanakan pencongklitan data DP4 100%. Ya. Mau tidak mau, apa yang sudah dilakukan oleh petugas Pantarlih ya sedikit banyak menyita waktu masyarakat. Mereka harus buka pintu ketika ada petugas Pantarlih datang atau memberikan data-data terkait yang dibutuhkan oleh petugas Pantarlih. Patutkah kita terima kasih kepada warga Kota Tegal, Pak Herudin? Ya. Kami selaku pribadi maupun selaku komisioner, dalam hal ini komisioner KPU divisi Rendatin, Perencanaan Data dan Informasi dan kelembagaan KPU, secara keseluruhan mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Kota Tegal yang sudah berpartisipasi penuh untuk suksesnya pencocokan dan penelitian sebagai bahan dasar penyusunan daftar pemilih sementara yang nanti akan berlanjut sampai kepada DPSHP dan penetapan DPT. Sekali lagi kami banyak mengucapkan terima kasih dan tidak ketinggalan pula ya terhadap Pantarlih. Kami mengapresiasi sepenuhnya dan kami mengucapkan banyak terima kasih dan bangga terhadap kerja-kerja dan kinerja Pantarlih, PPS, PPK berjenjang. Sehingga saat ini penyusunan data pemilih sementara sedang berlangsung dan dinamika pergerakan data masih kami open untuk kami rangkum, untuk kami rekap, untuk kami olah sampai dengan penetapan DPS besok. Oke, terima kasih Pak Herudin atas bincang-bincangnya pada pagi hari ini. Kesimpulannya, jika daftar pemilih bisa kita tercatat, maka proses pemilu nanti akan berjalan lancar, dan dengan lancarnya pelaksanaan pemilu di tahun 2004 yang akan datang, mudah-mudahan ini menjadi sarana integrasi dan konsolidasi bangsa. Amin. Dari Aula KPU Kota Tegal kita cukupkan sekian dan kita tos Pak Herudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.